What you know about rolling down in the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sophia Ramadhani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 240610236. Saya di sini akan menjelaskan matkul tentang perkembangan pemikiran modern dunia Islam dari semester 1. Dosen pengampunya yaitu Bapak DC Sudjana MPD dari STT Fathahilah. Saya akan memaparkan tugas UAS saya, yaitu yang berjudul Mahasiswa Memahami Pola Pembacaan Teks dalam Perkembangan Pemikiran Islam secara Tekstual, Kontekstual, dan Normatif Historis. Saya akan memaparkan daftar isi terlebih dahulu. Yang pertama ada pengertian Islam, yang kedua ada pengertian tekstual, yang ketiga ada pengertian kontekstual, yang keempat ada ciri-ciri pemahaman Islam secara tekstual dan kontekstual, yang kelima ada contoh pemahaman Islam secara tekstual dan kontekstual, dan yang keenam ada kelebihan dan kekurangan tekstual dan kontekstual. Selanjutnya ada pengertian Islam normatif dan historis, kajian Islam normatif dan historis, ada hubungan antara Islam normatif dan historis, kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Yang pertama, kita akan membahas dulu apa itu pengertian Islam. Islam secara etimologi adalah Islam berasal dari bahasa Arab yaitu salima yang berarti selamat, sentosa, dan berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Sekarang yaitu ada Islam secara terminologi. Yang pertama adalah Islam adalah agama yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Islam adalah agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Islam adalah agama yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dan yang terakhir, yang keempat ada Islam adalah agama yang didasarkan pada lima pilar utama. Apa sih itu 5 pilar utama itu? Yaitu ada yang pertama ada mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Sekarang ada pengertian tekstual. Kata teks dalam bahasa Arab disebut nas, telah dipakai dalam wacana keilmuan Islam klasik khususnya dalam bidang hukum Islam. Dalam Mu'jam Maqayis al-Lughah, nas diartikan dengan mengangkat atau batas akhir sesuatu. Istilah tekstual dalam mazhab fikih adalah mereka yang menjadikan nas atau teks baik Al-Quran maupun hadis sebagai salah satu sumber otoritas yang sah dengan menafikan peran penafsiran manusia. Adapun dalam kajian tekstual adalah suatu kecenderungan atau metode penafsiran yang menitik beratkan pada makna teks harafiah dengan tanpa menyertakan konteks sosiohistoris teks dalam aktivitas penafsirannya. Ketiga ada pengertian kontekstual. Konteks dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai bagian, uraian, atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Atau pengertian lain, situasi yang hubungannya dengan suatu kejadian. Kontekstual merupakan metode yang menjadikan rasio atau akal manusia sebagai alat yang paling dominan dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman atas berbagai ajaran Islam. Karena itu, seluruh teks wahyu harus dibeda secara kontekstual, kritis, logis, dan rasional. Selanjutnya ada ciri-ciri pemahaman Islam secara tekstual dan kontekstual. Ciri-ciri pemahaman Islam secara tekstual adalah yang pertama, banyak melakukan pengkajian nahwiyah atau bacaan yang berbeda-beda dalam kurung strukturalis. Yang kedua ada melakukan pengkajian asal-usul bahasa dengan melansir syair-syair Arab atau heuristik dan hermeneutik. Yang terakhir ada banyak mengandalkan cerita atau pendapat sahabat dalam menafsir makna lafal yang sedang dikaji atau dengan riwayat. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri pemahaman Islam secara kontekstual. Yang pertama yaitu memahami Al-Quran dalam konteksnya serta memproyeksikan kepada situasi masa kini.
Kerangka konseptual pertama ini mencakup 2 langkah pokok, dan yang kedua ada memproyeksikan pemahaman Al-Quran dalam konteksnya, yakni yang diperoleh lewat langkah pertama di atas kepada situasi kekinian. Baik, yang kelima ada contoh pemahaman Islam secara tekstual dan kontekstual. Di sini saya akan menjelaskan contoh pemahaman Islam secara tekstual terlebih dahulu, yaitu lebih terfokus pada teks apa adanya dalam pengertian sebuah keyakinan, akidah, dan doktrin yang telah baku, melembaga, dan bersifat holistik, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dan sekarang ada contoh pemahaman Islam secara kontekstual, yaitu selain memperhatikan teks, juga mempertimbangkan unsur konteks yang melingkupi teks yang merupakan sebuah instrumen agama dengan seperangkat doktrin yang bersifat universal dan progresif, tidak mungkin bersifat kaku atau statis. Yang keenam ada kelebihan dan kekurangan pemahaman Islam secara tekstual dan kontekstual. Kelebihan pemahaman Islam secara tekstual terlebih dahulu. Yang pertama ada menekankan pentingnya bahasa dalam memahami Al-Quran. Yang kedua ada memaparkan ketelitian redaksi ayat ketika menyampaikan pesan-pesannya. Yang ketiga ada mengikat mufasir dalam bingkai teks ayat-ayat sehingga membatasinya terjerumus dalam subjektivitas yang berlebihan. Kekurangan pemahaman Islam secara tekstual. Yang pertama yaitu terjerumusnya sang mufasir dalam uraian kebahasaan dan kesusastraan yang bertele-tele sehingga pesan pokok Al-Quran menjadi kabur di celah uraian itu. Yang kedua, seringkali konteks turunnya ayat atau uraian asbabun nuzul atau sisi kronologis turunnya ayat-ayat hukum yang dipahami dari uraian nasih mansukh hampir dapat dikatakan terabaikan sama sekali. Nah, sekarang ada kelebihan pemahaman Islam secara kontekstual. Yang pertama yaitu mempertahankan semangat keuniversalan Al-Quran, sebab dengan penafsiran kontekstual, maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan tetap sejalan dengan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu metode tafsir kontekstual merupakan sintesa dari metode analitis, tematik, dan hermeneutika. Adapun juga kekurangan pemahaman Islam secara kontekstual. Yang pertama, ada hasil penafsiran kontekstual terkadang didahului oleh interest pribadi dan dorongan hawa nafsu karena adanya pintu penyesuaian nilai-nilai Al-Quran dengan kondisi masyarakat. Yang kedua, ada dengan semangat tafsir kontekstual terkadang melahirkan ketergesa-gesaan menafsirkan ayat yang merupakan otoritas Allah untuk mengetahui maknanya. Yang terakhir ada tafsir kontekstual memotivasi seseorang untuk cepat merasa mampu menafsirkan Al-Quran sekalipun syarat-syarat mufasir belum terpenuhi. Selanjutnya ada pengertian Islam normatif. Kata normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu norm, yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kata normatif digunakan untuk memberikan corak atau sifat terhadap ajaran Islam. Sekarang ada pengertian Islam secara historis. Secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu history, yang bermakna sejarah. Secara terminologi berarti suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa atau gejala dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku peristiwa tersebut. Atau berarti pengalaman masa lampau daripada umat manusia. Sejarah atau histori adalah studi yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu atau kejadian masa lalu yang menyangkut kejadian atau keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mempelajari masa lalu orang dapat memahami masa kininya. Dan dengan memahami serta menyadari keadaan masa kini, maka orang dapat menggambarkan masa depannya. Yang kedelapan ada kajian keislaman, Islam, normatif, dan historis. Kajian keislaman normatif yaitu yang pertama ada hukum atau fikih. Istilah fikih adalah mengetahui hukum syara yang bersifat amalia dari adil terperinci. Apa sih maksudnya? Yaitu ilmu fikih sebagai ilmu yang mempunyai dua sisi pendekatan, yakni normatif dan historis. Merupakan disiplin ilmu yang tidak historis, maksudnya terlepas dari logika-logika yang layaknya dalam sebuah sains. Selain itu, fikih juga dinamis, inklusif, dan terbuka dalam memberikan jawaban-jawaban tentang persoalan keumatan.
Selanjutnya adalah kajian keislaman Islam normatif dan Islam historis sejalan dengan pengelompokan Islam normatif dan Islam historis. Ada pula ilmuwan yang membuat pengelompokan lain, misalnya Nas Hamid Abu Zaid mengelompokkan menjadi 3 wilayah atau dominan. Yang pertama adalah wilayah teks asli Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang autentik. Yang kedua itu pemikiran sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Pendekatan teologi dalam pemahaman keagamaan. Pendekatan yang bisa disebut yaitu teologi adalah pendekatan teologi memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan. Yang ketiga adalah filsafat. Filsafat pada intinya berupaya menjelaskan inti hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formatnya. Berpikir secara filosofis tersebut selanjutnya dapat digunakan dalam memenuhi ajaran agama dengan maksud agar hikmah atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Dapat bisa diartikan filsafat yaitu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempersoalkan hakikat dari segala yang ada. Dan yang keempat ada tasawuf atau mistik. Tasawuf berarti kecenderungan mistisme universal yang ada sejak dahulu kala. Selanjutnya ada kajian Islam histori. Ada beberapa macam, dibagi beberapa macam, yaitu yang pertama ada antropologi agama, yaitu agama yang dipelajari oleh antropologi agama adalah agama sebagai fenomena budaya. Dan yang kedua ada sosiologi agama, teori sosiologi tentang watak agama serta kedudukan dalam dunia sosial, mendorong ditetapkannya serangkaian kategori sosiologis yang meliputi yang pertama ada stratifikasi sosial, kedua ada kategori biososial, yang ketiga ada pola organisasi sosial, yang keempat ada proses sosial, dan yang terakhir ada psikologi agama. Apa sih itu psikologi agama? Yaitu ilmu Jawa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang diamatinya. Hubungan antara Islam normatif dan Islam histori. Hubungan antara keduanya dapat membentuk hubungan dialektis dan ketegangan. Hubungan dialektis terjadi jika ada dialog bolak-balik yang saling menerangi antara teks dan konteks. Sebaliknya akan terjadi hubungan ketegangan jika salah satu menganggap yang lain sebagai ancaman. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan, yaitu perkembangan pemikiran Islam mencakup 3 pendekatan utama, yaitu ada tekstual yang berfokus pada penafsiran harafiah teks, kontekstual yaitu yang menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks sosial dan zaman, dan normatif historis adalah yang mempelajari pemikiran Islam dalam kerangka sejarah dan norma yang berlaku. Ketiganya saling melengkapi untuk menjaga relevansi dan dinamika ajaran Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Nah, alhamdulillah telah selesai materi yang sudah saya bawakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf bila saya ada kesalahan ucapan ataupun tulisan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.